فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pendengar radio Muslim, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Kita mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang membahas tentang ilmu nahwu, yaitu yang mempelajari keadaan akhir suatu kata dalam bahasa Arab. Dan kita kemarin telah sampai ke halaman yang ketiga dari kitab Al-Muyassar, yaitu tentang alamatul fi'li, membahas tentang tanda-tanda fi'il, yaitu jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab. Dan insyaallah pada hari ini kita lanjutkan ke halaman yang keempat di kitab Al-Muyassar, yaitu kita akan membahas anwa'ul kalimah, jenis kata yang ketiga, yaitu al-harfu, huruf. Dan al-harfu di sini maksudnya adalah al-harfu, yaitu al-ma'aniyu atau harfun ma'aniyun, huruf ma'ani yang memiliki makna. Bukan huruf yang dijelaskan oleh penulis kitab Al-Muyassar di awal-awal kitab. Jadi huruf di sini maksudnya huruf ma'ani. Maka kita baca apa yang ditulis oleh Ustaz Ajeng Zakaria. Beliau mengatakan al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Yang namanya huruf, dia adalah kalimatun, kata. Huruf itu kata, maka ini beda dengan pengertian huruf yang di awal, ma yatarakkabu minhu al-kalimatu. Maka ini merupakan bagian dari kata. Kalimatun la yufhamu ma'naha, kata akan tetapi tidak bisa difahami maknanya secara sempurna illa ma'a ghairiha, kecuali apabila dia bersambung dengan yang lain. Ghairiha di sini maksudnya adalah kecuali apabila huruf tersebut bersambung dengan kata yang lain. Kata yang lain selain huruf ya cuma ada dua, yaitu ima isim, ima fi'il. Maka definisi huruf adalah yaitu dia kata yang tidak bisa difahami maknanya secara sempurna kecuali apabila kata tersebut bersambung dengan isim ataupun fi'il. Kita lihat contohnya mislu min. Min memiliki arti, memiliki makna, oleh karena itu dia dimasukkan ke dalam anwa'ul kalimah. Dan definisi kalimah, lafdun lahum maknan, lafad yang memiliki makna. Akan tetapi, min itu tidak bisa memiliki makna yang sempurna kecuali apabila dia bersambung dengan kata yang lain. Kata yang lain yang bisa bersambung dengan min apa? Yaitu isim. Kenapa isim? Karena min itu merupakan bagian dari huruful jari, huruf jar. Dan huruf jar merupakan tanda khusus untuk isim. Maka tidak mungkin huruf jar masuk ke selain isim. Maka ini yang perlu diperhatikan. Maka min itu memiliki makna, artinya dari. Akan tetapi belum sempurna. Misalnya minal masjidi, ya, dari masjid. Maka dari sini baru difahami dia memiliki makna yang sempurna. Jadi min tadi memiliki makna yang lebih sempurna apabila bersambung dengan isim. Misalnya minal baiti. Minal baiti, dari rumah. Maka ini contoh yang pertama, yaitu contoh huruf min. Yang kedua fi. Artinya di dalam. Memiliki makna. Fi itu memiliki makna. Akan tetapi maknanya kurang sempurna jika tidak bersambung dengan kata yang lain. Karena fi itu huruf jar, maka kata yang bisa bersambung dengan fi adalah isim. Maka kita masih ingat pelajaran kemarin, salah satu tanda
isim adalah kemasukan huruf jar. Dan fi ini bagian dari huruf jar. Maka misalnya contohnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Dan tidaklah ada suatu kaum yang dia berkumpul di salah satu rumah, fi baitin min buyutillahi, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fi baitin baru bisa difahami, di dalam rumah. Fi sendiri memiliki makna, oleh karena itu dimasukkan ke dalam kata, akan tetapi maknanya kurang sempurna apabila tidak bersambung dengan isim. Contohnya di sini baitin. Kemudian summa yang diberikan oleh penulis, kemudian summa artinya kemudian. Summa itu nanti termasuk huruf atof, kata hubung, artinya kemudian. Artinya kemudian. Misalnya, contohnya, Ja'a Zaidun summa Umaru. Zaid datang, kemudian Umar. Ini contoh dari summa. Dan huruf atof, ini nanti bisa masuk ke dalam isim ataupun fi'il. Kalau min sama fi tadi adalah huruf jar. Dan huruf jar merupakan tanda khusus untuk isim. Sedangkan summa ini istilahnya adalah huruf atof, kata hubung. Dan huruf atof itu bisa masuk ke dalam isim maupun fi'il. Kemudian fa. Maka wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat maka kita katakan al-fa'u, fa. Karena kaidahnya yang dikatakan oleh para ulama, apabila dia terdiri dari satu huruf, maka diucapkan nama hurufnya, bukan dilafatkan, bukan dibaca. Karena ini cuma fa, hurufnya fa, maka kita katakan al-fa'u. Artinya maka, fa, dan ini juga termasuk huruf atof. Termasuk huruf atof, artinya maka. Kemudian idza. Di sini ditulis oleh penulis Ustaz Aceng Zakaria bahwasanya idza itu termasuk huruf. Dan wallahu taala a'lam, yang saya ketahui idza itu termasuk isim, ya kan? Idza itu termasuk isim, atau mungkin ada yang mengatakan idza itu termasuk lafdun mustarok. Ya, lafad mustarok bisa isim, bisa huruf. Tetapi wallahu ta'ala alam, yang namanya idza itu dia termasuk isim. Isim apa nanti? Yaitu idza itu termasuk dorof. Termasuk dorof, kata keterangan. Idza, keterangan waktu. Dorof, zaman. Kemudian au, artinya atau. Dia termasuk huruf atof juga. Kemudian hatta, artinya sehingga. Hatta ini nanti bisa dia masuk sebagai huruf jar atau huruf yang masuk ke dalam fi'il. Maka insya Allah akan dibahas tentang hatta ketika dia masuk ke dalam fi'il. Ala kulli hal, intinya bahwasanya penulis di sini memberikan contoh-contoh huruf, yang mana definisi huruf yaitu kalimatun la yufhamu maknaha illa ma'a ghairiha. Yang namanya huruf adalah kata yang tidak bisa difahami maknanya dengan catatan secara sempurna illa ma'a ghairiha, kecuali apabila huruf tersebut bersambung dengan yang lain. Yang lain ini apa? Bisa isim, bisa fi'il. Kapan dia bersambung dengan isim, huruf apa? Tentunya huruf yang khusus masuk ke isim, atau huruf yang bisa masuk ke isim. Misalnya huruf jar. Kemudian penulis melanjutkan, walaisa lil harfi alamatun khasatun. Ya, kalau sebelumnya kita membahas isim
definisi isim. Kemudian alamatul ismi, tanda-tanda isim. Kita juga telah membahas al-fi'lu, fi'il. Definisinya apa, tanda-tandanya apa, telah kita bahas. Sedangkan tentang permasalahan huruf, dijelaskan definisinya, akan tetapi apa alamatnya, apa tandanya. Maka penulis mengatakan, walaisa lil harfi alamatun khosotun. Dan huruf itu tidaklah memiliki tanda khusus. Huruf tidak memiliki tanda khusus. Artinya, apabila huruf itu tidak bisa kemasukan salah satu dari tanda isim maupun tanda fi'il, maka dia huruf. Ya. Jika ada kata, dia tidak bisa kemasukan salah satu dari tanda isim maupun tanda fi'il, maka dia huruf. Maka dia huruf. Atau para ulama mengatakan bahwasanya alamatul harfi, tandanya huruf adalah adamul alamah, tidak adanya tanda. Jadi tandanya huruf apa? Ada, yaitu apa? Adamul alamah, enggak adanya tanda. Maka dia tidak kemasukan qad, sin, saufa atau tak taknis atau tanda-tanda isim atau tanda-tanda isim. Maka ini namanya huruf. Maka alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang perincian anwa'ul kalimah, mulai dari isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita lanjutkan ke jumlah. Ya, perincian dari jumlah. Jadi penulis membahas yang pertama tentang huruf, kemudian tentang al-kalimah, kemudian jumlah mufidah, kemudian huruf itu terbagi menjadi 2, kemudian kalimat dirinci ada 3 definisinya, dan seterusnya. Sekarang masuk ke jumlah. Anwa'ul jumlati, macam-macam atau jenis-jenis dari jumlah. Maka kita lihat anwa'ul jumlati bacanya. Maka ini adalah salah satu dari bentuk idhofah. Kata yang pertama namanya mudhof, jadi anwa'u itu namanya mudhof, sedangkan al-jumlati namanya mudhof ilaih. Jadi mudhof itu kata yang disandarkan kepada kata yang kedua, sedangkan mudhof ilaih ini kata yang disandari oleh kata yang pertama. Ini namanya mudhof ilaih. Dan dalam pertemuan yang pertama kita sudah sedikit membahas tentang permasalahan mudhof dan mudhof ilaih. Atau bisa kita katakan ada kaidah bahwasanya jika ada 2 isim bergabung, kemudian kata yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua terdapat alif lam, maka bisa dikatakan susunan yang demikian adalah susunan mudhof dan mudhof ilaih. Sama-sama isim, yang pertama, kata yang pertama tidak terdapat alif lam atau al. Sedangkan kata yang kedua terdapat alif lam, maka susunannya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Maka kita katakan anwa'ul jumlati, macam-macam jumlah. Anwa'u isim, fi'il atau huruf? Maka kita jawab anwa'u adalah isim. Anwa'u dihukumi isim, tandanya adalah idhofah atau mudhof. Sedangkan al-jumlati isim bukan isim. Apa tandanya? Yang pertama tandanya ada al, terdapat alif lam, al-jumlati ada alif lam. Yang kedua adalah al-khafdu, yaitu al-kasratu, kasroh. Maka susunan anwa'ul jumlati adalah susunan mudhof mudhof ilaih. Macam-macam jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Jadi macam-macam kalimat dalam bahasa Arab ada 2 macam. Yaitu yang pertama jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Maka kita lihat jumlatun ditanwin. Maka jumlatun di sini termasuk isim. Kenapa? Karena ditanwin. Karena tanwin merupakan tanda khusus untuk isim. Maka jumlatun adalah isim. Jumlatun ismiyatun. Demikian juga ismiyatun. Dihukumi sebagai isim karena ditanwin. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Yang kedua jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Sama. Jumlatun isim, fi'liyatun juga isim. Apa itu jumlah ismiyah? Penulis mengatakan
jumlatun ismiyatun makanat masbuqatan bi ismin. Yaitu jumlah yang dia itu didahului oleh isim. Jadi jumlah ismiyah yaitu jumlah atau kalimat yang kata pertamanya itu adalah isim. Maka ini namanya jumlah ismiyah. Yang mudah, insya Allah bisa difahami dengan mudah. Kalau jumlah ismiyah itu kata pertamanya isim. Nanti setelahnya terserah, mau isim, mau fi'il atau yang lainnya. Jadi kata yang pertama dia isim. Contohnya mislu Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Jadi Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmadu dia isim. Apa tandanya? Apakah dia ditanwin? Apakah ada alif lam? Ya. Apakah dia dikasroh? Apa tanda bahwasanya Ahmadu itu isim? Maka kita katakan Ahmadu isim karena Ahmadu posisinya dalam kalimat ini sebagai subjek atau istilahnya dalam bahasa Arab musnad ilaih. Ini kalau kita belajar kitab yang lebih lanjut, maka para ulama nahwu mengatakan salah satu tanda isim yang lain bahwasanya kata tersebut bisa sebagai musnad ilaih atau pelaku, subjek dalam kalimat tersebut. Maka Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Jadi Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Maridun ini isim karena dia tanwin. Maka kita lihat dalam kalimat Ahmadu maridun diawali dengan Ahmad. Ahmad itu isim. Maka dikatakan kalimat Ahmadu maridun adalah jumlatun ismiyatun. Contoh yang kedua, al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Seorang anak kecil sedang membaca Al-Quran. Ini seorang anak kecil laki-laki sedang membaca Al-Quran. Al-waladu. Tadi jumlah ismiyah adalah jumlah yang makanat masbuqatan bi ismin. Jumlah yang diawali oleh isim. Jadi kata yang pertama adalah isim. Dan dalam kalimat al-waladu yaqra'u al-Qur'ana, kata yang pertama adalah al-waladu. Maka al-waladu di sini isim, apa tandanya? Yaitu kemasukan al. Ada alif lam, maka al-waladu adalah isim. Al-waladu yaqra'u, sedang membaca. Sedang membaca. Kemarin kita berikan contoh yaqra'u itu termasuk fi'il, kata kerja. Di sini sebagai predikat, dia termasuk kata kerja. Fi'il apa? Kalau sedang, maka kemarin sedikit disinggung, kalau itu menunjukkan waktu sekarang, maka namanya fi'il mudhari. Al-fi'lu al-mudhari'u, dia fi'il mudhari. Maka al-waladu yaqra'u al-Qur'ana, al-Qur'ana ada alif lam juga dihukumi isim. Maka dalam kalimat ini karena diawali oleh al-waladu dan al-waladu itu isim, maka dikatakan jumlah ismiyah. Kemudian contoh jumlah fi'liyah, definisi jumlah fi'liyah yaitu makanat masbuqatan bi fi'lin, jumlah yang didahului oleh fi'il. Insyaallah mudah, kalau jumlah ismiyah didahului oleh isim, kata yang pertama itu isim. Kalau jumlah fi'liyah, makanat masbuqatan bi fi'lin, jumlah yang didahului oleh fi'il. Maka kita lihat makanat masbuqatan. Masbuqatan kata, ya, didahului artinya, dan dia ditanwin. Tanwin merupakan tanda dari isim. Maka masbuqatan dihukumi sebagai isim dengan tanda tanwin. Bifi'lin. Bifi'lin. Ada dua kata. Yaitu yang pertama al-ba'u. Masih ingat ba, dia termasuk huruf jar. Ba itu termasuk huruf jar. Dan huruf jar merupakan tanda isim. Maka fi'lin di sini adalah isim. Maka fi'lin itu termasuk isim.
Maka makanat masbuqatan bi fi'lin. Maka fi'lin dikatakan isim ada berapa tanda? Maka kita jawab dia terdapat 3 tanda. Yang pertama, kemasukan huruf jar ba. Yang kedua, fi'lin itu ditanwin, ya kan? Yang ketiga, al-khafdu, kasroh. Maka fi'lin, fi'il di sini adalah isim. Contohnya, marido Ahmadu. Ahmad sakit, ya sama artinya, tetapi marido itu fi'il. Sehingga dalam kalimat marido Ahmadu namanya jumlah fi'liyah. Pelakunya sama, yaitu Ahmad. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu susunannya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak lazim. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya SP, ya. Setelah subjek baru predikat. Ini fi'il dulu, kata kerja dulu, predikat dulu, kemudian baru pelakunya, baru subjeknya. Ini namanya jumlah fi'liyah. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Yaqra'u itu fi'il. Maka dalam kalimat seorang anak laki-laki sedang membaca Al-Quran, ini namanya jumlah fi'liyah. Insyaallah gampang untuk difahami, tinggal kita membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, dan mana itu huruf. Ini penting. Jadi pelajaran yang pertama yang penting, bahwasanya seorang ketika dia belajar nahwu, maka hendaknya bisa membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Bagaimana cara membedakannya? Maka dihafal ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Kemudian difahami, dipraktekkan ketika membaca Al-Quran, membaca hadis, atau kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Sekarang kita masuk ke at-tamrinu, latihan, yang ditulis oleh penulis kitab Al-Muyassar Ustadz Aceng Zakaria. At-tamrinu, latihan. At-tamrinu, ada alif lam. Ya kan? At-tamrinu, ada alif lam. Alif lam, tanda dari isim. Maka at-tamrinu ini adalah isim. Latihan. Mayyiz al-asma'a wal af'ala wal khurufa fi mayali. Bedakan, ya kan? Mana yang termasuk isim, fi'il, huruf dari kalimat berikut ini. Jadi kita disuruh bedakan dari contoh-contoh yang diberikan di dalam kitab Al-Muyassar, mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan yang termasuk huruf. Dan ini penting untuk masalah ini. Seorang ketika belajar nahwu, maka dia harus bisa membedakan mana itu isim, mana itu fi'il, mana itu huruf. Contoh yang pertama, penulis mengatakan idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fathu, dan kemenangan. Katanya ada berapa dalam ayat ini? Yang pertama adalah idza. Idza tadi termasuk apa? Kalau yang dijelaskan oleh penulis Ustadz Aceng Zakaria, idza itu termasuk contoh dari huruf. Tapi wallahu ta'ala a'lam, kita katakan tadi idza itu termasuk dorof, ya, kata keterangan. Dorof zaman, keterangan waktu, dan dia termasuk isim. Maka idza di sini kita katakan idza adalah isim. Kemudian jaa ini adalah huruf. Apa tandanya? Apakah ada qad, ada sin, ada saufa, ada tak tanis as-sakinah? Enggak ada semuanya. Enggak ada semuanya. Akan tetapi kita katakan jaa ini adalah fi'il. Maka ini meskipun tidak terdapat salah satu dari tanda-tanda fi'il yang disebutkan dalam kitab Muyassar, maka yang namanya jaa itu fi'il. Maka ini mungkin yang agak susah ketika kita awal-awal belajar nahwu. Kok bisa jaa itu dikatakan fi'il? Maka insyaallah kita akan mengetahuinya bahwasanya jaa itu namanya fi'il madi. Dia menunjukkan waktu lampau. Meskipun di sana tidak ada salah satu dari tanda-tanda fi'il. Enggak kemasukan sin, enggak kemasukan saufa, enggak kemasukan tak taknis as-sakinah, enggak kemasukan qad, akan tetapi
kita katakan jaa ini fi'il dan dia menunjukkan waktu lampau yaitu fi'il madhi. Kemudian nasrullahi ada dua kata. Tadi kita jelaskan bahwasanya apabila ada dua kata bersambung sama-sama isim, yang pertama tidak terdapat alif lam, yang kedua terdapat alif lam, maka susunannya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka nasrullahi, nasru dihukumi sebagai isim. Apa tandanya? Kita katakan dia mudhaf. Sedangkan lafaz jalalah Allahi juga isim. Apa tandanya? Yang pertama ada alif lam dan yang kedua dia kasroh. Maka nasrullahi dalam ini nasrullahi, maka nasru itu isim, lafaz jalalah Allah juga isim. Wal fathu, wawunya termasuk huruf, namanya huruf athof, kata untuk menghubungkan, kata hubung. Al fathu jelas isim karena ada alif lam. Kemudian contoh yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Muhammad dan Hasan, mereka berdua ijtahada, bersungguh-sungguh fi fahmid darsi, dalam memahami ad-dars, pelajaran. Kata yang pertama ijtahada. Ijtahada isim, fi'il atau huruf? Ijtahada, maka kita katakan ijtahada dia fi'il, meskipun tidak ada di sana salah satu di antara dari 4 tanda fi'il yang disebutkan di dalam kitab Muyasar. Maka ini mungkin kesulitan ketika kita belajar nahwu di awal-awal, yaitu meskipun tidak ada tanda fi'il di sana, nggak ada qad, nggak ada sin, nggak ada saufa, nggak ada tak ta'nis as-sakinah, bisa dihukumi sebagai fi'il. Maka tidak setiap fi'il itu harus ada qad, harus ada sin, harus ada saufa atau tak ta'nis as-sakinah. Tidak demikian. Tetapi apabila ada kata kok kemasukan qad, kemasukan sin, kemasukan saufa atau tak ta'nis as-sakinah, maka kita katakan dia sebagai fi'il. Akan tetapi jika ada kata yang dia nggak ada qad, ya, nggak ada sin, nggak ada saufa, nggak ada tak ta'nis as-sakinah, belum tentu kita hukumi sebagai kata yang bukan fi'il. Contohnya ijtahada, artinya bersungguh-sungguh. Dan dia namanya nanti kalau kita belajar sorof, dia termasuk fi'il madhi, menunjukkan waktu lampau. Ijtahada Muhammadun, Muhammad, wa Hasanun dan Hasan. Maka Muhammadun ditanwin, jelas, maka dia isim. Wa termasuk huruf athof, maka dia huruf. Hasanun ditanwin, maka termasuk isim. Fi fahmid darsi, ada fi. Masih ingat kita di pertemuan yang kedua bahwasanya ketika membahas macam-macam huruf jar, fi itu termasuk bagian atau salah satu dari huruf jar. Dan huruf jar itu tanda khusus untuk isim. Maka fi itu huruf jar, fahmi jelas isim. Apa tandanya? Kemasukan fi huruf jar. Yang kedua fahmi di kasroh. Kemudian bisa kita katakan yang ketiga fahmi itu sebagai mudhaf, karena mudhaf itu isim. Ad-darsi dia mudhaf ilaih. Ad-darsi kita katakan isim, tandanya apa? Tandanya bukan mudhaf ilaih, tapi tandanya dia karena ada alif lam dan dia kasroh. Dia kasroh. Maka kita ingatkan lagi fi fahmi darsi, fahmi kata yang tidak terdapat alif lam. Ad-darsi ada alif lam. Susunan yang demikian adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan syarat mudhaf dia tidak harus yang pertama harokatnya dhammah, tetapi yang namanya mudhaf ilaih harokat terakhirnya dia kasroh ya, atau majrur atau jar nanti ya. Kemudian kita lanjutkan contoh yang ketiga, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu memasuki masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk
hatta yarka'a raka'ataini, sampai dia ruku 2 rakaat. Maksudnya salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Ini salat tahiyatul masjid. Maka ini menunjukkan bahwasannya hendaknya seorang ketika dia memasuki masjid, maka dia disunnahkan dan sunnahnya ditekankan, yaitu sunnah muakkad untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Bahkan ada ulama yang mewajibkannya. Maka idza dakhala ahadukum al-masjida, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid. Idza, tadi kita katakan idza itu termasuk dhorof, dan dhorof itu isim. Dakhala, masuk. Idza dakhala, apabila salah seorang di antara kalian masuk. Dakhala, meskipun tidak terdapat qad, sin, saufa atau ta ta'nis as-sakinah, dia dihukumi sebagai fi'il. Nanti namanya fi'il madi. Ahadukum, ada 2 kata di sini. Ahadu sama kum, salah seorang di antara kalian. Ahadukum, ahadu kum. Ya, maka ini adalah susunan. Ya, meskipun sedikit agak susah. Ini ahadukum, ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Maka ahadu tidak boleh ditanwin. Maka tidak dikatakan ahadun kum. Ya, ahadukum. Karena ahadu adalah mudhaf, dan mudhaf itu syaratnya enggak boleh ditanwin. Maka ahadu adalah isim. Apa tandanya? Dia mudhaf. Kum, ini kita akan membahasnya insyaallah taala, dia termasuk kata ganti atau istilahnya dhamir. Dia kata ganti atau dhamir. Maka kata ganti atau semua dhamir itu juga isim. Al-masjidah. Al-masjidah jelas isim karena terdapat ada alif lam. Fala yajlis, fa-nya ini namanya fa untuk syarat jawab, untuk jawab syarat. Fala yajlis, maka janganlah dia duduk. La di sini la nahi, untuk melarang, dan la nahi itu termasuk huruf. Fala yajlis, la-nya huruf, fa-nya juga huruf. Yajlis, janganlah dia duduk, ya kan? Fala yajlis, janganlah dia duduk. Yajlis dan la nahi di sini masuknya di sini ke fiil. Yajlis di sini adalah fiil. Dia fiil. Nanti insyaallah kita akan bahas namanya yajlis itu fiil mudhari. Hatta yarka'a, sampai dia ruku rakaataini, 2 rakaat. Hatta termasuk huruf yang dia nanti masuknya ke fi'il, yang menyebabkan fi'il setelahnya dibaca, istilahnya nanti ada istilah nasab atau harokatnya fathah. Huruf terakhirnya, fi'ilnya, huruf terakhirnya harokatnya menjadi fathah. Maka membacanya hatta yarka'a. Enggak boleh dibaca hatta yarka'u atau hatta yarka, apalagi dibaca hatta yarka'i, enggak boleh. Maka harus dibaca hatta yarka. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasannya. Intinya yarka'a di sini adalah fiil. Rakaataini, 2 rakaat. Apa rakaataini? Maka kita katakan rakaataini di sini adalah isim. Dia kata benda. Apa tandanya? Apakah ada alif lam, ada tanwin, atau tanda-tanda isim yang lain? Enggak ada. Akan tetapi dia kita hukumi sebagai isim. Nanti dia namanya isim yang menunjukkan 2, atau namanya musanna. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya al-ma'a tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Inna al-ma'a. Inna dikatakan oleh para ulama nahwu, dia termasuk huruf. Huruf untuk menguatkan atau harfu ta'kidin. Huruf untuk ta'kid artinya sungguh atau sesungguhnya. Al-ma'a, jelas al-ma'a ada alif lam, maka dia termasuk isim. Tahurun.
Ya, tahurun terdapat tanwin di akhirnya, hurufnya adalah tanwin, maka dia juga isim. La yunajjisuhu sayun. La termasuk huruf nafi di sini. Kalau tadi la yajlis, fala yajlis, la-nya namanya la nahi, untuk melarang, artinya jangan, dalam bahasa Indonesia artinya jangan, janganlah dia duduk. Fala yajlis, tetapi beda dengan la yang di bawah, la yunajjisuhu, namanya la nafi, bukan la nahi. Kalau la nafi itu untuk artinya tidak. Tidak ada yang yunajjisuhu, menajiskannya, maka yunajjisu ini namanya fi'il. La-nya tadi huruf, yunajjisu ini fi'il, nanti namanya fi'il mudhari. Hu, tidak ada yang menajiskan dia. Hu ini namanya kata ganti. Dan semua kata ganti atau istilahnya nanti masuk ke pembahasannya yaitu dhamir, itu adalah isim. Syai'un, nah ini yang jelas. Syai'un adalah isim karena dia tanwin. Ya, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga tamrin ini bisa memperjelas kita semua tentang perbedaan, atau kita bisa menentukan mana itu isim, mana yang termasuk fi'il, mana yang termasuk huruf. Ya, sekarang kita lanjutkan ke halaman yang kelima. Penulis mengatakan fil asma'i, yaitu pembahasan tentang isim-isim. Fil asma'i. Jadi al-asma'i, kenapa dibaca al-asma'i, enggak dibaca fil asma'u, fil asma'a? Kenapa? Karena kata al-asma'i kemasukan huruf jar fi. Dan amalan dari huruf jar adalah menjadikan isim setelahnya dibaca majrur atau harokatnya menjadi kasroh. Maka dibaca fil asma'i. Maka al-asma'i dihukumi sebagai isim. Kenapa? Yang pertama, kemasukan huruf jar fi. Yang kedua, al-asma'i terdapat alif lam. Dan yang ketiga, dia kasroh. Al-khafdu, dia kasroh. Maka kita bahas tentang isim sekarang. Tentang isim lagi. Jadi susunan kitabnya demikian. Aqsamul ismi, macam-macam isim. Aqsamul ismi. Kita lihat lagi susunannya. Aqsamul ismi, aqsamu, kata yang pertama, al-ismi kata yang kedua. Kemudian yang pertama tidak ada alif lam, yang kedua ada alif lam, maka susunannya adalah mudhaf, mudhaf ilaih. Aqsamu itu mudhaf, al-ismi mudhaf ilaih. Maka enggak boleh dibaca aqsamul isma, aqsamul ismu. Maka yang benar adalah aqsamul ismi. Aqsamu di sini isim, tandanya dia mudhaf. Al-ismi isim karena ada alif lam dan kasroh. Macam-macam isim. Isim ditinjau dari adatnya. Dikatakan oleh para ulama nahwu, isim, jadi kata benda ditinjau dari jumlah atau adatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama mufradun, mufrad. Yang kedua musannan, musanna. Dan yang ketiga jam'un, jama'. Kemudian jama', antum lihat di situ di kitab Muyassar halaman yang kelima terbagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya jama', jam'ul mudzakkari as-salimu, jama' mudzakkar salim. Mudzakkar itu artinya menunjukkan laki-laki, as-salim secara bahasa artinya selamat. Nah, insyaallah akan dibahas tentang definisinya. Yang kedua jam'ul muannatsi as-salimu, jama' muannas salim. Dan yang ketiga, yang terakhir jam'ut taksiri, jama' taksir. Maka ini penting sekali untuk dihafalkan, diingat bagi kita yang baru belajar nahwu, maka hendaknya diingat, difahami benar bahwasanya isim ditinjau dari jumlahnya, ditinjau dari adatnya, terbagi menjadi 3. Kita ulang, yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama'. Dan jama' terbagi lagi menjadi 3. Ada jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, sama jama' taksir. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dari masing-masing isim tersebut. Yang pertama, al-ismu al-mufradu.
al-ismu al-mufradu, isim mufrad. Apa susunannya dua kata bersambung ini? Apakah mudhaf ilaih? Maka kita katakan bukan. Kenapa? Al-ismu al-mufradu. Kenapa bukan mudhaf ilaih? Karena kata yang pertama terdapat alif lam. Dan syarat mudhaf tidak boleh kemasukan alif lam. Syarat mudhaf tidak boleh kemasukan alif lam. Maka enggak boleh dibaca al-ismu al-mufradi. Al-ismu al-mufradi. Tapi yang benar al-ismu al-mufradu. Kenapa? Karena susunannya bukan mudhaf ilaih sebagaimana aqsamul ismi. Maka dalam al-ismu al-mufradu, al-ismu jelas isim, tandanya alif lam. Al-mufradu juga isim, tandanya alif lam. Apa itu isim mufrad? Penulis menjelaskan al-ismu al-mufradu huwa, isim mufrad adalah huwa ma yadullu ala wahidin, yaitu isim yang menunjukkan atas wahidin, jumlahnya itu satu. Atau kita bisa tambahkan ala wahidin, yaitu jumlahnya satu, baik dia laki-laki au wahidatin, atau satu dan dia itu statusnya itu perempuan. Jadi jenisnya adalah jenis perempuan. Contohnya baitun, artinya satu rumah. Jadi baitun itu artinya satu rumah. Daftarun, satu buku tulis. Waladun, satu anak laki-laki. Rojulun, satu orang laki-laki. Maka ini semuanya isim mufrad. Misalnya contoh yang lain, imro'atun, satu orang perempuan. Maka ini semuanya menunjukkan jumlahnya itu satu. Maka yang penting dalam bahasa Arab itu kata ada pembagiannya dari jenisnya. Jenisnya ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Istilah mudzakkar muannas, mudzakkar itu untuk laki-laki, muannas itu untuk perempuan. Nanti dibagi lagi adatnya, jumlahnya. Ada yang satu, ada yang dua, ada lebih dari dua, namanya jamak. Maka contoh yang isim mufrad, dia menunjukkan satu, baik itu jenisnya untuk laki-laki maupun perempuan. Contohnya baitun, artinya satu rumah, itu baitun. Maka baitun isim bukan? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Kalau kita hilangkan tanwinnya, maka boleh kita menambahkan alif lam padanya. Al-baitu. Ya, kalau kita mau memberikan alif lam pada baitun, maka kita buang tanwinnya. Al-baitu. Kenapa? Karena kaidah sebagaimana pertemuan yang pertama, tidak mungkin bergabung dalam satu kata antara tanwin dan alif lam. Ingat, tidak boleh bergabung dalam satu kata antara tanwin dan alif lam. Kalau kita sudah mentanwin kata tersebut, maka jangan diberikan alif lam dan sebaliknya. Maka kita katakan baitun atau al-baitu. Sama-sama isim mufrad. Sama-sama isim mufrad. Artinya sama, yaitu satu rumah. Daftarun, satu buku tulis. Daftarun juga isim dan dia ditanwin. Dan kita lihat hukum asalnya isim. Kalau kita cuma menuliskan satu kata, maka hendaknya dia ditanwin dan dhammatain. Ya. Tanwinnya itu tanwin yang dhammah. Tidak langsung kita katakan baitan atau baitin, daftaron atau daftarin. Enggak demikian. Tapi kalau dia satu kata, kita katakan baitun, daftarun, waladun. Waladun juga artinya satu anak laki-laki. Dan rojulun, satu orang laki-laki. Imro'atun, misalnya satu orang perempuan. Kitabun, satu kitab. Masjidun, satu masjid. Madrasatun, satu madrasah. Ini semuanya isim mufrad. Semua adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Kuwama yadullu ala wahidin aw wahidatin. Yaitu isim yang menunjukkan atas satu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Kemudian kita lanjutkan ke jenis isim ditinjau dari adatnya, dari bilangannya yang kedua, yaitu al-musanna, isim musanna. Apa itu isim musanna? Yaitu huwa ma dalla ala tsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Musanna adalah ma dalla ala tsnaini, yaitu apa-apa yang menunjukkan atas dua, atau isim yang menunjukkan atas dua, jumlahnya itu dua, maka musanna. Bagaimana caranya? Biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun. Ini cara yang pertama, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun.
maka isim mufrad itu bisa dijadikan musanna. Isim mufrad, isim yang itu satu bisa dijadikan ke bentuk musanna atau dua. Jadi jumlahnya itu dua. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya misalnya. Contohnya isim mufrad baitun, satu rumah. Kalau kita mau mengatakan dua rumah, maka tambahkan dalam isim mufradnya baitun tersebut, yaitu yang pertama alif dan nun atau ya dan nun, maka menjadi baitani dan baitaini. Maka baitun menjadi baitani atau baitaini. Kalau waladun menjadi waladani atau waladaini. Maka kita lihat baitun yang diakhiri oleh dhammah tain ketika disambungkan dengan alif dan nun, maka taknya menjadi fathah. Karena alif itu identik sebelumnya harus fathah. Maka menjadi baitani, artinya dua rumah. Baita ini juga sama, artinya dua rumah. Nanti ini penting, kenapa bisa dua ini ketika kita bahas ke bab yang berikutnya. Waladun, satu anak laki-laki, kalau dua anak menjadi waladani atau waladaini. Kemudian at-tamrin, latihan, ij'al musanna, jadikan musanna. Rasulun, di situ satu orang rasul, ini isim mufrad. Maka musannanya tinggal kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kalau kita tambahkan alif dan nun menjadi rasulani, dua orang rasul, atau rasulaini, dua orang rasul. Mudah sekali. Nabiyun, seorang nabi menjadi nabiyani, nabiyaini. Muslimun, seorang muslim, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun menjadi muslimani, muslimaini. Kafirun, satu orang kafir, tambahkan alif dan nun atau ya dan nun, kafironi, kafiroini. Madrasatun menjadi madrasatani, madrasataini, sekolahan. Sapurotun, papan tulis menjadi sapurotani, sapurotaini. Utsmanu, satu orang yang namanya Utsman, kalau dua orang Utsmanani, Utsmanaini. Salmanu, orang yang namanya Salman, kalau dua orang menjadi Salmanani, Salmanaini. Ilmun, satu ilmu, kalau dua menjadi ilmani, ilmaini. Alimun, seorang yang alim, seorang yang berilmu, kalau dibuat musanna menjadi alimani, alimaini. Yang terakhir kebalikannya, yang terakhir untuk pertemuan pada pagi hari ini, ij'al mufrodan, jadikan isim mufrad. Maka ini contoh-contoh musanna, apa mufradnya? Yadaini, dua tangan. Mufradnya apa? Yadun. Jadi mufradnya adalah yadun. Jadi yadaini itu yaitu dia aslinya yadun yang ketambahan ya dan nun. Maka yadaini itu mufradnya adalah yadun. Musanna yang lain adalah yadani. Rijlani artinya dua kaki. Mufradnya adalah rijlun. Maka bisa rijlani atau rijlaini nanti. Rajulaini, dua orang laki-laki. Maka bedakan rijlun sama rajulun. Maka rajulaini itu mufradnya adalah rajulun. Seorang laki-laki adalah rajulun. Maka musannanya bisa rajulaini yang ditulis di sini atau rajulani. Babaini, dua pintu. Maka mufradnya adalah babun, satu pintu. Jannatani, dua surga. Maka mufradnya adalah jannatun. Pakai taknis marbutoh yang bulat. Taknis marbutoh. Maka bisa dijadi jannatani atau jannataini. Ini bentuk musanna dari jannatun. Ya, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah sedikit apa yang kita pelajari untuk hari ini. Kita sudah bahas tentang jumlah, ini macam-macam jumlah, kemudian isim ditinjau dari jenisnya, dan kita sampai ke pembahasan musanna. Untuk jamak, pembahasan tentang isim yang ketiga ditinjau dari adatnya, jumlahnya, yaitu masalah jamak, baik itu jamak mudzakkar salim, muannats salim maupun taksir. Insyaallah kita akan lanjutkan esok hari, ya, insyaallah ta'ala. Ya, kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran ketika kita belajar, memberikan kemudahan untuk kita, masih memberikan semangat, ya kan, hirs untuk menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi selalu apa yang kita pelajari sehingga menjadi ilmu nafi, ilmu yang
bermanfaat. Ya, kita akhiri, jika ada kesalahannya, kekurangannya, ya saya mohon maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, wallahu ta'ala alam.